Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Sejumlah menteri mengungkapkan ratas membahas rencana paket stimulus kebijakan ekonomi dan sejumlah pemaparan progres program kerja kementerian langsung kepada Presiden Prabowo. Para menteri Kabinet Merah Putih mulai berdatangan melalui pintu pilar Istana Negara sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mereka diantaranya Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Riset dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menko Pangan Zulkifli Hasan dan sejumlah menteri lainnya. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas membahas stimulus ekonomi. Apa saja kebijakan stimulus ekonomi ini? Kita tanyakan pada rekan Ikra Anggana. Ikra, silakan. Ya, selamat siang Sita dan juga pemirsa. Benar saja baru saja kita saksikan bersama bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini baru saja menggelar rapat stimulus ekonomi di Istana Negara Jakarta. Dari paparan yang disampaikan langsung oleh Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa yang menyampaikan sejumlah paket ekonomi yang digelontorkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di akhir 2025 ini. Tadi kami catat total anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sebanyak 16,23 triliun rupiah. Ini merupakan dana yang digunakan untuk akselerasi program di tahun 2025, di mana diantaranya ada 8 program yang diusulkan ataupun dicanangkan oleh pemerintah. Diantaranya ini adalah program magang lulusan perguruan tinggi khusus untuk fresh graduate. Tadi disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, program ini akan diberikan, bantuan ini akan diberikan langsung kepada fresh graduate. Para fresh graduate yang baru lulus ini akan bisa mendapatkan program bantuan ini dari pemerintah selama 6 bulan dan nanti akan didata secara terkhusus dari kementerian-kementerian yang diikuti oleh para mahasiswa fresh graduate yang akan mendapat bantuan ini. Terdapat sekitar 20.000 penerima manfaat dari program ini. Yang kedua tadi ada juga perluasan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata. Selanjutnya ada program bantuan pangan yang akan dilanjutkan selama 2 bulan ke depan. Ini akan disalurkan kepada 18,3 juta KPM yang tadi juga sempat disampaikan oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan akan ditambahkan disalurkan beras SPHP kurang lebih sebanyak 365.000 ton ini untuk menekan angka beras yang cukup tinggi di masyarakat hari. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa terkait dengan gelontoran dana sebesar 200 triliun rupiah yang disalurkan untuk meningkatkan penyerapan ataupun pertumbuhan ekonomi di akhir 2025 ini. Tadi disampaikan bahwa 200 triliun ini sudah diterima oleh bank-bank Himbara pada hari Jumat kemarin dan nantinya bank-bank Himbara ini dipersilakan untuk menggunakan dana tersebut untuk memutarkan roda perekonomian di masyarakat. Namun tadi sempat ada hal yang menarik bahwa Menteri Keuangan ini sempat menyampaikan bahwa dirut bank-bank Himbara ini cukup pusing untuk menyalurkan dana ini kemana. Tapi tadi sempat disampaikan jika memang para bank Himbara ini bingung untuk menyalurkan kemana uangnya, ini nanti pemerintah akan membuat guidelines atau guidance untuk para dirut Bank Himbara untuk agar penyerapan uang 200 triliun itu disalurkan kepada program-program pemerintah yang nantinya juga akan membuat perputaran uang ataupun perputaran perekonomian yang terjadi di masyarakat. Tadi juga kami sempat mendengarkan pemaparan dari Erlangga Hartarto bahwa target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi di akhir 2025 ini sekitar 5,2%, yang dimana ini angka yang cukup baik, dimana karena beberapa bulan terakhir memang pertumbuhan perekonomian di Indonesia khususnya penyerapan keuangan di negara ini cukup menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Memang saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini kembali menggelar rapat terbatas. Tadi kami melihat ada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang masuk ke istana, namun kami masih belum mengetahui
terkait dengan bahasan apa yang akan dibahas oleh Presiden dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Untuk sementara demikian, Sita, saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Ikra Anggana langsung dari Istana Negara Jakarta, terima kasih.